Kalau tentang kesadaran kan sudah terlalu banyak informasi dari saya. Nah, malam ini kadangan kita akan membahas proses sejarah perjalanan menuju suci. Seperti apa sih rumitnya? Seperti apa sih sulitnya? Orang-orang terdahulu itu mengistilahkan hanya orang pilihanlah yang bisa mencapai suci. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai suci. Sebenarnya tujuannya itu bukan tentang si A dipilih untuk menjadi suci kemudian bisa mencapai suci. Bukan seperti itu maksudnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai suci. Maksudnya itu sebuah penggambaran bahwasanya suci itu betapa sulitnya gitu, betapa rumitnya. Kenapa suci kok bisa menjadi sulit, bisa menjadi rumit? Dikarenakan manusia berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, dilahirkan dengan suci. Namun setelah lahir, kesucian ini atau suci ini ditimbun dengan beraneka ragam yang tidak suci selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga suci menjadi tidak terlihat karena saking banyaknya timbunan-timbunan yang tidak suci. Lah, untuk menguras sesuatu yang menutupi suci, untuk menguras sesuatu yang menimbun suci selama berpuluh-puluh tahun, mungkin kalau harus digambarkan melebihi gunung lah. Nah, itu tidak gampang, tidak semudah menguras abu vulkanik, letusan gunung yang menimbun atap rumah. Tidak semudah itu. Karena apa? Karena abu vulkanik, letusan gunung yang menimbun atap rumah itu kasat mata. Betapapun tebalnya itu, tetap mudah untuk dibersihkan dari atap rumah. Lawang kelihatan di mata. Nah, kalau sesuatu yang menimbun sucinya diri kita, nah ini yang jadi yang menjadikan rumit dan sulitnya itu di situ. Nah, sesungguhnya tujuan dari seluruh penciptaan itu adalah suci. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang titiknya bukan suci. Tidak ada sesuatu apapun yang titiknya bukan suci. Tidak ada sesuatu apapun yang muaranya bukan suci. Jadi semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, itu titik muaranya adalah suci. Jadi kalau harus disimpulkan, berarti seluruh makhluk tanpa terkecuali yang dituju adalah suci. Ini disadari atau tidak disadari? Apapun itu duduk perkaranya, apapun itu masalahnya. Sebenarnya yang sedang dicari adalah suci. Nah, suci ini memiliki banyak penyebutan.
memiliki banyak pengertian, memiliki banyak pemahaman, memiliki banyak pengetahuan, bergantung si pelaku itu. Bergantung dari kecerdasan si pelaku itu. Nah, suci ini ada yang menyebutnya sebagai tentram. Ada juga yang menyebutnya sebagai Tuhan. Ada yang menyebutnya sebagai Romo. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Yahweh. Ada yang menyebutnya sebagai Yang Widi. Banyak sekali. Padahal hanya satu, yaitu suci itu tadi. Bagi orang yang sedang mencari harta, maka suci ini akan tersebut menjadi harta. Bagi orang yang mencari kesenangan, maka suci ini beralih menjadi kesenangan. Bagi orang yang mencari ilmu kesaktian, nah suci ini berubah sebutan lagi menjadi ilmu kesaktian. Itu loh suci. Makanya suci berkata, aku sesuai sangkaan hambaku. Itulah suci. Jadi Tuhan, Allah, Allah, Yahweh, Yang Widi, yang selama ini kita cerna sesungguhnya adalah suci gitu loh. Jadi yang disebut-sebut Tuhan itu adalah suci. Nah, artinya tidak ada sesuatu yang tidak bertitik muara kepada suci, kan berarti tidak ada sesuatu apapun yang tidak bertitik muara kepada suci, atau tidak ada sesuatu apapun yang punjernya adalah bukan suci. Semuanya punjernya suci, semuanya titik muaranya adalah suci. Nah, lalu apa istimewanya kalau seorang makhluk bisa mencapai suci? Apa istimewanya seorang makhluk jika mencapai suci? Siapapun dia, apapun dia, ketika dia berhasil mencapai suci, yang berarti memiliki identitas jati diri pribadi aslinya, lah itu loh gambaran wujud kenyataan Tuhan, gambaran wujud kenyataan suci. Jadi kalau suci itu maha kuasa, maka gambarannya juga kuasa. Kalau suci itu sakti, berarti gambarannya juga sakti. Kalau mau berbicara tentang keuntungan, tentang manfaat, tentang guna, dan sebagainya. Namun selama seseorang pelaku itu tidak menyadari atau belum menyadari bahwa yang titik yang dituju sebenarnya itu adalah suci, maka suci ini tidak bisa memberikan lebih. Dia tidak bisa memberikan lebih. Dia hanya bisa memberikan sebatas apa yang dia ingin. Satu misal, saya ingin kaya. Betapapun kaya menurut pemikiran saya itu kan tetap suci, tapi suci menurut mindset saya itu adalah kekayaan. Nah, ketika saya berhasil mencapai kekayaan, maka kekayaan ini nggak ada berkahnya, tidak akan membuat puas gitu loh, nggak akan membuat kenyang. Maksud saya seperti itu. Selama saya belum menyadari atau tidak menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah suci itu tadi. Namun
suci ini belum berakhir. Suci ini, suci yang selama ini ya, suci yang selama ini diklaim sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Tuhan itu lebih universal ya, kalau secara umum itu Tuhan, tapi secara keyakinan itu Yahweh. Jadi orang terdahulu mengatakan Tuhan itu adalah Yahweh. Nah, Tuhan ini kan istilah modern. Tuhan itu istilah modern. Kalau istilah kunonya itu Yahweh. Nah, pada akhirnya Yahweh atau Tuhan ini tadi menjadi berkubu-kubu tadi. Jadi banyak sebutan, menjadi banyak sebutan. Nah, selama ini kita itu bertuhan di situ. Padahal itu kalau harus kalau ya sederhananya gimana ya? Kalau harus disederhanakan, sebenarnya Tuhan itu rumah, katakanlah seperti itu. Suci itu rumah, bukan Tuhan gitu loh. Nah, rumah ini kan punya tuan. Lah, aslinya, sejatinya yang seharusnya dinyatakan sebagai Tuhan itu adalah tuan rumah, bukan rumah. Nah, selama ini kita bertuhan dengan rumah gitu. Suci ini rumah gitu loh. Bukan Tuhan sebenarnya, tapi selama ini mayoritas orang beranggap bahwa suci itu adalah Tuhan itu tadi. Padahal suci itu bukan Tuhan, tapi itu rumah. Di dalam suci itu ada titik. Lah, seharusnya yang dinyatakan Tuhan, yang dikatakan Tuhan itu adalah titik di dalam suci itu tadi. Bukan rumahnya. Awal mula suci ini menjadi Yahweh, ya. Suci ini menjadi Tuhan, itu berawal dari kakek moyang kita ketika menyebutnya. Dikarenakan tidak ada dua ya, dikarenakan tidak ada dua yang melebihi suci ini, maka suci ini oleh kakek moyang kita Adam disebut sebagai maha suci. Lah, bermula dari sinilah munculnya mindset bahwa suci itu adalah Yahweh atau Tuhan. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat panjang, menjadi beraneka ragam. Banyak. Padahal yang dimaksud Tuhan atau Yahweh adalah suci itu tadi. Dan suci ini rumah gitu loh. Aslinya itu rumah Tuhan, katakanlah. Rumahnya Yahweh. Rumahnya Yahweh, rumahnya Tuhan. Bukan Yahweh, bukan Tuhan gitu loh. Lah, yang seharusnya dinyatakan Tuhan atau Yahweh adalah yang tinggal di dalam suci tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada yang terdahulu sebelum suci gitu loh. Nah, ini agak rumit ini, mengungkap ini, harus mempersiapkan kesadaran di sini, ya. Harus mempersiapkan kesadaran. Mengungkap ini sama dengan mengungkap lebih dulu mana kulit telur, putih telur dengan kuning telur. Lebih dulu mana antara kulit telur atau cangkang telur, putih telur dan kuning telur. Kalau di dalam spiritualnya dibahasakan lebih dulu mana sir, dat, sifat. Ayo. Kalau di dalam kunci sir, dat, sifat. Lebih dulu mana? Pasti mengatakan sir kan? Ya, pasti mengatakan sir. Nah, kalau cangkang, putih telur, kuning telur, pasti mengatakan cangkang lah lebih dulu. Kalau cangkangnya tidak ada lebih dulu, bagaimana untuk mengamankan? Nah, itulah suci. Sir atau cangkang itulah suci.
Suci yang membungkus dua hal kan, antara putih telur dengan kuning telur. Yang paling luar itu. Maka sebelum telur itu ada ayam dulu. Ya. Karena yang mengeluarkan telur kan ayam. Iya enggak kira-kira? Lah, harusnya yang dinyatakan Yahweh, yang dinyatakan Tuhan itu kan ayamnya. Bukan telurnya. Masih ingat enggak jenengan? Beberapa malam yang lalu saya memberikan informasi, awalnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Lah, harusnya yang disebut Yahweh, yang dinyatakan Yahweh itu loh. Karena dia lebih awal ada. Dia yang paling awal dan paling akhir dia. Jadi harusnya itu tidak ada apa-apa tidak ada. Ini loh yang mendapatkan julukan maha awal maha akhir, harusnya gitu. Awal mula kejadian itu belum ada apa-apa. Dikarenakan belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Lah, itu loh harusnya yang disebut Tuhan atau Yahweh. Kemudian muncul cahaya, muncul nur. Lah, cahaya atau nur ini loh yang disebut suci. Lah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, lebih dulu mana suci dengan belum ada apa-apa tadi gitu. Belum ada apa-apa tadi. Harusnya kan yang dinyatakan Yahweh atau Tuhan kan itu tadi. Maha awal itu tadi. Bukan maha awal terjadi, bukan paling awal terjadi ini tadi, bukan. Sebelum kejadian kan harusnya. Logikanya kan gitu, logikanya. Bukan yang pertama terjadi. Tapi sebelum kejadian ini yang harusnya dinyatakan sebagai Yahweh atau Tuhan. Nah, selama ini kita bertuhan atau menyembah sesuatu yang pertama kali diciptakan, yaitu suci. Lah, suci ini kan nenek moyangnya, kakek moyang kita, Adam. Ya? Nah, kalau kita simpulkan lebih panjang lagi, berarti suci ini tadi adalah nenek moyangnya kakek moyang kita, Adam. Berarti selama ini kita bertuhan sama buyut ya. Tuh. Tuh gitu. Sebelum suci ini ada, ini kemunculan suci ini terlepas dari kehendak atau tidak loh. Jadi yang mempunyai kehendak itu tadi yang pertama kali ada ini tadi. Coba perhatikan ya, saya ulang. Awalnya belum ada apa-apa. Dikarenakan belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Kemudian menjadi ada. Lah, yang pertama ada ini loh, yang dimaksud suci, yang disebut suci. Nah, kemudian suci ini dinamai. Dan makhluk pertama yang menamai sesuatu yang ada pertama ini adalah kakek moyang kita, Adam. Awalnya yang pertama munculin tadi juga nggak bersebutan, wis pokoknya ujuk-ujuk muncul padang. Nah, kemudian yang pertama kali ada ini berkehendak mengadakan untuk mengetahui keberadaan dia. Makanya diciptakan langit, bumi, bla bla sampai kepada manusia. Tujuannya untuk mengenal ini tadi gitu. Karena hanya mengenal yang pertama kali ada itu bisa sampai kembali lagi menjadi tidak ada apa-apa. Nah, sesungguhnya utusan yang dimaksud itu adalah yang pertama kali ada ini tadi. Nah, kalau ini harus disimpulkan, berarti selama ini kita itu bertuhan dengan utusan. Gitulah. Bertuhan kepada utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan, utusan Yahweh kita tuhankan selama ini. Nah, ini yang menjadikan suci menjadi sulit dan rumit.
Seperti yang sudah pernah saya informasikan, semisal contoh gitu ya. Awalnya belum ada apa-apa, karena belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Kemudian muncul menjadi ada, dan pertama ada inilah suci adanya. Kemudian suci ini berkehendak mengadakan. Berkehendak mengadakan. Setelah yang ada pertama ini tadi berkehendak mengadakan, maka apa yang dikehendaki itu menjadi ada, seperti langit katakanlah. Nah, ketika yang pertama kali ada ini menghendaki adanya langit dan terjadilah langit, maka yang pertama ada ini lagi menjadi tidak ada. Kembali tidak ada. Setelah langit tercipta itu ya. Setelah langit tercipta, maka yang pertama kali ini tadi menjadi tidak ada. Tidak ada perginya kemana? Karena dia menjadi roh langit, gitu loh. Menjadi rohnya langit. Nah, setelah itu menjadi belum ada apa-apa lagi kan? Langkah kedua. Kemudian bermula dari belum ada apa-apa tadi, muncul lagi menjadi ada. Dan pertama ada ini tadi, itu loh suci. Kemudian suci yang pertama kali ada ini mengadakan bumi. Nah, setelah bumi menjadi ada, maka yang pertama kali ada ini menjadi tidak ada. Kemana perginya? Menjadi ruhnya bumi gitu. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Tentang apapun itu. Nah, yang langgeng abadi itu tadi, yang belum ada apa-apa, yang nggak ada apa-apa itu tadi, yang langgeng abadi itu. Nah, harusnya kan yang dikatakan Yahweh atau Tuhan kan harusnya itu gitu loh. Bukan yang keluar masuk ke makhluk ini tadi. Karena apa? Karena yang keluar masuk ke makhluk ini kan utusan. Utusannya dia, utusannya tidak ada apa-apa ini tadi. Makanya dinyatakan Tuhan atau Yahweh itu tankinoyong apa tidak bisa digambarkan dengan apapun, lawang belum ada apa-apa. Dinamai juga nggak bisa, lawang belum ada apa-apa, bagaimana menamainya? Gitu. Harusnya. Nah, selama ini kan kita mencernanya bahwa Maha Suci itu yang pertama kali ini ada ini tadi kan. Ini bermula dari kakek moyang kita. Yang memberi penghargaan suci itu dengan maha itu pertama kali adalah kakek moyang kita Adam. Sebelum suci ini mengadakan manusia, makhluk apapun tidak bisa menyebut ini. Pokoknya suci, suci aja. Tapi saya kurang paham bahasa Yunaninya suci itu apa. Rumit, tulisannya nggak bisa maca rumit. Tapi yang pasti suci, disebut sebagai suci. Itu semuanya seperti itu. Namun mau langit, mau bumi, mau tumbuhan, mau makhluk apapun termasuk manusia, ketika dinyatakan mati, yang pertama kali ada kemudian lenyap, itu menjadi ada kembali. Loh, kenapa menjadi ada kembali? Sebagai tempat kembalinya. Kalau ini tidak ada lagi, ini mau kembali kemana? Yang dinyatakan mati itu. Gitu loh. Nah, setelah yang dinyatakan mati itu kembali kepada yang pertama kali ini ada. Lah, yang pertama kali ini ada ini tadi yang melebur menjadi tidak ada apa-apa lagi. Tanpa yang pertama kali ada itu enggak bisa nih. Enggak bisa. Namun, sebelum sesuatu yang diadakan oleh yang pertama kali ada ini dinyatakan mati, maka selama itu yang pertama kali ada itu tidak ada terus. Gitu. Jadi di luar pengetahuan kita, selama ini kita menuhankan utusan Tuhan. Ya? Selama ini kita menuhankan utusan Tuhan. Sebagai dasar, oke lah, itu sudah sangat baik. Karena yang terdekat dengan Tuhan adalah utusannya kan, itu sudah terbaik. Dah. Tapi kalau pemahamannya sudah sampai di sini, akankah seperti itu terus?
Akankah seperti itu terus? Nah, ini rumit. Ini rumit, ini sulit. Sebagai penggambaran rumitnya, sebagai penggambaran sulitnya, sampai-sampai dikatakan hanya orang pilihan yang mampu sampai di ranah tersebut. Karena apa? Karena untuk bisa mencapai yang pertama kali ada itu tadi, yang selama ini kita pikirkan sebagai Tuhan, sebagai Yahweh, itu semuanya harus murni kesadaran rasa cinta, kasih sayang, suci itu sendiri. Jika tidak bisa, Mas. Sama sekali tidak bisa. Artinya kita suka tidak suka, rela tidak rela, kita harus siap diproses. Kalau gagal mencapai yang pertama kali ada ini, yang menjadi asal usul kita dan tempat kembali kita. Nah, ini yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun di dalam mindset agama. Tapi itu belum cukup. Karena apa? Karena ada yang lebih dulu, lebih awal, dan lebih akhir dari ini. Dan untuk itu dibutuhkan dan diperlukan, teramat sangat penting, kemurnian, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau Tuhan atau Yahweh. Jika tidak, sama sekali tidak bisa. Lah, dan ini tertinggi, Mas. Udah tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Sebagai ilustrasi, seperti apa sih sulitnya? Seperti apa sih rumitnya mencapai suci itu? Saya beri penggambaran pada laku pribadi saya. Awalnya saya sombong diri. Ketika saya berhasil mencapai tingkatan itu, saya jumawa. Bentuk jumawa saya seperti apa? Bentuk jumawa saya. Terima kasih, katakanlah kalau harus disederhanakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku sehingga aku bisa mencapai dirimu, katakanlah seperti itu. Tidak seperti yang lainnya yang tidak Engkau pilih, yang mengalami kesulitan untuk bisa mencapaimu. Itu jumawa, itu menurut laku murni itu sudah jumawa, Mas. Dan itu noda itu udah masuk noda itu ya. Padahal kalau secara awam, apa namanya? Iya sih, maksudnya itu letak salahnya di mana? Nggak ada yang salah kan? Saya berhasil mencapai suci karena sebelum mencapai suci ada pemahaman bahwa orang-orang yang bisa mencapai suci itu sungguh orang-orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan tidak mungkin bisa mencapai suci kan? Nah, ketika saya menyadari dengan sesadar-sadarnya saya bisa mencapai tingkatan itu, kan alhamdulillah saya itu nggak kehitungan tuh. Terima kasih saya kan nggak kehitungan tuh. Ya kan? Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku, katakanlah ya. Ya, sedangkan yang lain belum Engkau pilih, tidak bisa mencapai. Aku yang Engkau pilih sudah bisa mencapai. Terima kasih Tuhan, matur suwun, alhamdulillah. Wow, sekarang ora hitungan gue. Itu sudah jumawa, Mas. Itu sudah noda, sudah mengkufurkan pencapaian saya di situ. Gitu. Nah, setelah saya mengalami seperti itu, akhirnya saya jatuh lagi, Mas. Ya, jatuh. Awang-awang sudah sekian puluh tahun saya berkelana hanya untuk mencapai titik itu. Setelah saya berhasil mencapainya, saya terpelanting kembali ke nol. Oh, rasa-rasa nyawangi Mas, beh semono adohe mlakune aku. Kalau harus dimaterikan, entek nih biaya semene.
Itu pengalaman pertama saya, sampai yang menjadikan saya berani mengatakan bahwa pencapaian ini sangat rumit dan sulit. Tapi karena saya rindu ya, saya rindu, pokoknya saya harus sampai, karena saya berasal dari sana, saya harus bisa sampai ke sana. Pemikiran saya, pencapaian ini harus saya dapatkan sebelum saya mati gitu loh. Karena dengan seperti itu nanti jika sewaktu-waktu saya mati, saya sudah hafal jalannya gitu. Itu mindset saya. Makanya setelah saya sudah sampai kembali jatuh, saya berusaha untuk bisa mencapainya lagi. Dengan berbagai macam proses yang lebih lama dibandingkan proses pertama. Katakanlah kalau proses pertama saya 10 tahun. Nah proses keduanya ini 30 tahun lebih, katakanlah seperti itu. Nah setelah saya berhasil mencapainya lagi, ternyata saya tidak bisa jumawa, Mas. Ternyata saya tidak bisa jumawa di situ. Bagaimana saya bisa jumawa? Lalu seluruh makhluk itu punya hak di situ, Mas. Seluruh makhluk itu punya hak. Bukan cuma orang-orang pilihan. Nah kalau suci ini memilih orang-orang tertentu, berarti bukan suci itu. Seluruh makhluk itu punya hak mencapai ini. Bahkan, maaf, tai ayam itu punya hak mencapai itu, Mas. Tai ayam itu loh, punya hak untuk sampai ke titik itu. Lah dengan menyaksikan itu, entek jumawa aku, Mas. Sehingga saya saya ngatain diri saya ini, berarti saya hanya orang beruntung aja gitu. Tidak lebih dari sekedar itu. Nah, setelah saya menyadari dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri, maka tidak menunggu terpelanting. Dengan sukarela saya keluar dari rumah itu lagi. Untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada seluruh makhluk. Nah, agar supaya, karena dulu kan saya di dalam pencarian, semua kan saya lepas. Ya. Semua saya lepas, bahkan saya buang. Bukan hanya sekedar saya lepas, bahkan saya buang. Setelah saya kembali lagi, artinya kan saya nggak punya apa-apa, Mas. Ya. Untuk menciptakan belek, ngerti belek? Untuk menciptakan belek kan suka-suka saya. Di pinggir jalan bisa, bawa pohon bisa, di mana saja bisa. Lalu nggak punya apa-apa. Tapi kesadaran saya menuntut untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada siapapun yang ingin. Lah kalau saya menggunakan, kalau keadaan saya seperti ini kan kesulitan orang-orang. Satu misal ada orang yang ingin belajar, mereka mencarinya di mana? Lawang saya tempatnya nggak pasti, ya, lawang saya tempatnya nggak pasti. Kemudian